Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu yalim amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang bersejarah ya, tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Nabi kita bersama, yakni Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke alam dunia, sehingga dengan lahirnya beliau alam semesta menjadi terang benderang gitu Bu ya. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam tentunya hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW gitu ya, dengan cara ngobrol bersama, ngobrol santai tentang profil pelajar Pancasila ya. Baru kemarin rasanya ya kita sama-sama dengan kostum merah-merah, giliran saya sekarang warna merah. Kita sekarang sama-sama di TK Baitur Rahman 3 yang diketuai oleh Ketua IGTK Kabupaten Garut. Alhamdulillah sudah lama direncanakan semenjak adanya workshop gitu ya. Alhamdulillah sekarang jadinya hari ini kita akan membahas tentang apa itu P5 di jenjang PAUD. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan kita selaku umatnya. Ibu-ibu, darah ramang gitu. Sekarang kita akan ngobrol masalah P5. P5 itu singkatan dari Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kalau project itu ya garapan gitu ya. Namanya project itu adalah suatu pekerjaan. Nggak ada proyek nih gitu kan. Selanjutnya penguatan tentunya ada yang dikuatkan. Apanya sih yang dikuatkan di sini? Yaitu profil. Saya mau tanya dulu, kira-kira profil itu artinya apa sih? Ada istilah profil Viate apa? CV ya. Profil. Kalau profil di sini apa ya kira-kira ya? Biar kita lebih kena gitu membahas profil. Profil itu apakah sama dengan istilah profil pribadi gitu? Identitas. Kalau seandainya identitas, menguatkan identitas pelajar Pancasila seperti itu ya. Kira-kira profil di sini maknanya apa? Apa? Bisa kegiatan pelajar Pancasilanya gitu ya. Di sini profil yang dimaksud adalah kemampuan atau kompetensi gitu ya. Jadi di sini maksud profilnya adalah kemampuan dari pelajar Pancasila di jenjang PAUD seperti itu Bu ya. Selanjutnya kita ngobrol aja nih. Ini ada peta belajar P5. P5 itu tadi apa? Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di sini kita bisa melihat ada titik start dan titik finish. Nah, kita quiz aja. Kira-kira ada berapa tahapan sih dari awal sampai akhir dalam membuat project? Yang kena dapat door prize. Kira-kira ada berapa langkah nih? Kira-kira. Nih, kelompok ini berapa kira-kira kelompok ini? Nih ada 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Kira-kira ada berapa nih kelompok? Disusulkan dulu. Kira-kira ini kita gambling aja. Ada berapa langkah nih? Ada berapa langkah? Kita cari baru ya. Kalau kemarin Ibu ada post-test itu ya. Sekarang nggak ada post-test lah. Kita langsung diskusi. Kira-kira kelompok 1 kira-kira ada berapa langkah, Bu? 3. Oke, 3. Kelompok 2 ada berapa kira-kira? 4. Oke. Itu ya, kelompok 3 ada berapa? 3. Oke. Ada berapa? 3. Oh, 3 bisa ada. Ada 3 ya. Yang milih 3 kelompok, yang milih 4
Satu kelompok. Oke, kira-kira 3 itu apa saja? Kira-kira kan tadi Ibu memutuskan 3. Kira-kira apa nih? Tahap awal. Kemudian kegiatan proyek berlangsung. Kemudian tiga. Evaluasi. 3. Jadi yang pertama adalah tahap awalnya. Tahap awal. Ya. Persiapan. Oke. Terus kegiatan. Kegiatan proyeknya. Iya. Kemudian terakhir evaluasi. Persiapan, kegiatan, evaluasi. Gitu ya? Iya. Gitu. Deal. Awal, persiapan. Iya. Pelaksanaan, evaluasi. Oke. Alhamdulillah. Runut ya. Yang pilih 4 apa sih kira-kira? Tambahnya apa? Persiapan. Oh, ada persiapan. Terus kegiatan. Makan. Evaluasi. Oh, ada makannya. Oke, siap. Keren. Ya, nggak apa-apa, kita diskusi aja ini kira-kira. Jadi akan lebih kena nanti, akan mual barhong kayaknya lama didiskusikan gitu ya. Kelompok 3, tadi ada 3. Kira-kira apa tadi 3 itu? 3-nya apa kira-kira? Pemilihan tema. Pemilihan tema. Pemilihan tema. Pembentukan kelompok. Ya. Sama penyusunan koordinator. Oh, beda ya, keren. Satu apa tadi teh? Pemilihan tema. Terus? Penyusunan timnya dan pembentukan koordinator. Alhamdulillah, keren luar biasa. Ini ada 3, kira-kira apa sih? Yang pertama, Bu? Memilih tema, membentuk profil, memilih koordinator proyek profil. Memilih. Iya. Oke, ada berapa? 3 kan? 1. Memilih tema. 1. Yang kedua memilih koordinator. Iya. Yang ketiga membentuk tim. Oh, membentuk tim. Siap. Dicatat, tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan ya. Ini alhamdulillah udah jalan nih. Pagi-pagi udah jalan nih. Jadi ada 3 langkah, ada 4 langkah. Oke. Ini juga yang saya rasakan ya, beberapa hari ke belakang, beberapa hari beberapa bulan. Jadi kira-kira langkahnya ada berapa. Dan perlu saya sampaikan, ini sudah saya ekstrak dari 2 sumber, Bu ya. Yang pertama adalah dari PMM. Nanti kita bisa coba. Di PMM itu belajar project PAUD itu ada 5 modul gitu ya. Ada 5 modul. Satunya lagi sumber panduannya. Jumlahnya adalah 170 halaman. Alhamdulillah sudah diekstrak gitu ya. Yang penting-pentingnya saja yang akan kita diskusikan. Jadi sumber PPT ini saya buat sendiri dari 2 sumber yang tadi, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan agar apa yang kita harapkan di P5 PAUD itu bisa kita dapatkan. Oke. Jawabannya adalah 1. Memahami P5. Alhamdulillah ya. Jadi langkah yang pertama kita harus paham apa itu P5 gitu. Ada istilah tak kenal maka ta'aruf, kata Bu Mareta kemarin gitu ya. Yang keduanya adalah menyiapkan ekosistem. Alhamdulillah aman. Yang jawab 2 nggak ada gitu ya. Yang ketiganya adalah mendesain, merancang P5. Yang keempat yang 3 udah lewat. Yang keempat adalah mengelola P5. Jadi setelah mendesain ada mengelola. Merancang, setelah merancang ada mengelola. Dan yang ada lagi nggak ya? Pasti ada. Ada 5. Yang kelima adalah mendokumentasikan dan melaporkan P5. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Jadi ada berapa, Bu? Nah, 1 memahami, 2 menyiapkan ekosistemnya, sekolahnya harus siap dulu. Yang ketiga adalah mendesain, yang keempat adalah mengelola, yang kelima adalah yang keenam dan tindak lanjut. Sudah dicatat, Ibu? Kita hafalkan sama-sama, Bu. Lihat catatan boleh, lihat layar boleh. 1.
memahami. Yang kedua, menyiapkan ekosistemnya. Yang ketiga, mendesain. Yang keempat, mengelola. Yang kelima, dan melaporkan. Ada dua ya, dokumen sama melaporkan kan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita melaporkan perkembangan kan harus ada dokumennya berupa narasinya, berupa fotonya seperti itu. Yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut. Hafal ya? Ya, insya Allah ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya acak nih, nomor 2 apa? Oke, yang ke-6 terakhir. Oke, yang kelima. Nomor 1. Yang belum apa? Nomor 4 ya? 4? Siap. Kelompok ini 1 apa? 2? Ekosistem. Ketiga? Mendesain. Keempat? Mengelola. Kelima? Mendokumentasikan dan melaporkan. Oke, keenam? Evaluasi dan tindak Oke, lanjut. siap. Catatannya dilupakan dulu. 1. Ya, 2. 3. Ya, keempat? Mengelola. Kelima? Keenam? Siap ya. 1. Ya. 2. Ini akan jadi kita panduan ya. Jadi ada 6 langkah. Jadi yang pertama adalah memahami. Kalimatnya memahami aja ya. Tentunya memahami dari topik yang kita pelajari itu P5. Yang kedua adalah menyiapkan ekosistemnya. Sekolahnya harus siap, gurunya harus siap, muridnya harus siap, kepala sekolahnya harus siap gitu ya. Yang ketiga adalah merancang atau mendesain gitu ya. Bahasanya mendesain. Yang keempat adalah mengelola. Jadi setelah punya rancangan harus dikelola. Di sini mungkin di dalamnya dilaksanakan gitu ya. Pelaksanaannya tadi kata kelompok berapa? Ada pelaksanaan ini ya. Selanjutnya yang kelimanya adalah dokumentasikan dan laporkan si kegiatan itu. Dan yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut. Alhamdulillah, jadi di PMM nanti kalau Ibu belajar, jadi yang dipelajari tidak akan lari dari 6 konsep ini. Dari 6 dijadikan 5 modul. Seperti itu Bu ya. Selanjutnya, dari memahami itu kita harus belajar apa saja gitu. Ini banyak sekali ya. Jadi anak-anaknya lagi. Jadi kita harus belajar apa itu profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah mengapa P5 harus ada. Seperti itu. Di dalamnya kita akan belajar profil pelajar Pancasilanya, perlunya P5, gambaran pelaksanaannya seperti apa, prinsip-prinsipnya seperti apa, dan manfaat P5 itu apa. Jadi ini ada berapa anak ya? 5 anaknya ya. Jadi yang pertama anaknya akan kita kasih nama profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah apa sih urgensinya? Apa sih peran dari P5 ini? Yang ketiga adalah gambaran pelaksanaan seperti apa? Keempatnya adalah prinsip-prinsipnya seperti apa? Dan kelima kita akan belajar manfaatnya apa. Itu Bu ya.
Yap. Oh, kunaonnya? Oh, ya. Nah, ini. Yang kedua, dari yang apa Ibu tadi sampaikan sebetulnya ada. Sudah masuk semuanya. Cuma masih bercerai-berai. Jadi yang tadi Ibu sampaikan itu masih kepingan puzzle-nya. Belum dirangkai menjadi gambar yang utuh. Yang kedua adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Di dalamnya ada apa? Membangun budaya sekolah. Jadi sebelum kita melakukan P5 harus dibangun dulu budaya sekolahnya seperti apa. Yang keduanya juga peran dari murid itu seperti apa di P5. Peran guru seperti apa dan peran sekolah seperti apa. Kita akan belajar. Yang ketiganya adalah mendorong penguatan kapasitas pendidik. Jadi 3 hal ini masuk ke dalam ekosistem sekolah. Jadi yang pertama untuk menyiapkan ekosistem sekolah untuk pelaksana P5 itu adalah harus adanya budaya yang bisa mendukung. Kebayangkan kalau gurunya mau, kepala sekolahnya nggak mau, muridnya nggak mau. Ini tidak akan berjalan. Jadi harus disiapkan dulu. Ekosistemnya yang pertama adalah budayanya dulu harus disiapkan. Yang keduanya adalah baik itu murid, guru, dan sekolah punya peran yang berbeda-beda dari P5 ini. Dan yang ketiganya adalah kapasitas dari kita sebagai pendidik harus ditingkatkan. Di mana ada 2 kapasitas yang akan kita pelajari, kapasitas dasar dan kapasitas lanjutan. Nanti ada di slide ini. Yang ketiganya adalah, ini sebagai spoilernya, kita akan belajar merancang, membuat P5. Di dalamnya alur perencanaan P5 seperti apa? Alur perencanaan. Kalau tadi alur pemahaman kita memahami secara utuh, ada 6 langkah. Kalau nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membuat rancangan itu ada alurnya juga. Yang keduanya adalah kita akan merancang alokasi waktu dan dimensi. Waktunya berapa lama sih proyek itu? Dimensinya harus berapa sih dari 6 yang ada itu yang kita ambil untuk kegiatan proyek kita. Yang ketiga adalah membentuk tim fasilitator. Tadi ada yang menyebutkan dari kelompok 4 dan kelompok 3. Ada di sini ya. Yang berikutnya adalah menentukan dimensi dan tema. Jadi ada dimensinya ada 6 kan yang sering kita nyanyikan. Temanya ada 4 tema seperti yang sudah kita ketahui. Mulai aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, kita semua bersaudara, dan imajinasi dan kreativitasku. Selanjutnya adalah menyusun modul project. Nah ini, modul project ada di langkah ketiga dari pemahaman kita terhadap P5. Selanjutnya adalah merancang topik, alur aktivitas, dan asesmennya. Seperti itu, ini cukup berat menunya gitu ya. Yang saya pikir, karena 2 kali dalam setahun gampang-gampang gitu ya. Setelah dipelajari ternyata harus banyak yang harus kita persiapkan. Yang berikutnya adalah mengelola. Mengelola di sini adalah ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengawal kegiatan proyek. Yang kedua adalah mengoptimalkan pelaksanaan proyeknya. Yang ketiga menutup rangkaian kegiatan proyek. Yang keempat adalah mengoptimalkan keterlibatan mitra. Mungkin ini ada yang tadi ada persiapan, ada pelaksanaan, dan penutupan ini ada masuk ke tahap nomor 4, yaitu pengelolaan. Selanjutnya nomor 5-nya tadi adalah mendokumentasikan dan melaporkan. Kita harus mengoleksi dan mengolah hasil asesmen. Bagaimana caranya kita membuat laporan akhir di P5 ini. Dan yang ini menyusun rapot kurikulum merdekanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Di sini ada 4 yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah prinsip evaluasi implementasi proyek, contoh alat metode evaluasi implementasi proyek, peran pengawas, dan tindak lanjut dan keberlanjutan proyek. Jadi mungkin itu Ibu yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan semuanya kelar. Mudah-mudahan pemahaman kita terhadap P5 ini menyeluruh, tidak terpotong-potong. Seperti itu Bu ya. Jadi
di dalam yang tadi itu ada anak-anaknya. Yang pertama memahami, tadi memahami artinya, memahami urgensinya, perannya seperti apa, memahami pentingnya dan memahami gambarannya seperti apa. Insya Allah kita akan lanjut. Yang pertama adalah memahami proyek profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa itu P5? Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil. Tadi ya, sempat saya bahas apa itu pengertian kata profil. Di sini jelas arti profil adalah kemampuan, keahlian, kompetensi, seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Zaman sekarang dengan zaman kita berbeda kan Bu ya? Makin canggih kira-kira tantangan makin selesai makin banyak. Makin banyak ya. Kalau kita sadari Bu, kalau saya ikutan pertemuan dimanapun, masalah kita sekarang sama Bu. Adanya keterlambatan bicara, kurang respon anak zaman sekarang. Tingkat fokus udah mulai berkurang. Jadi ini masalah yang kita hadapi bersama. Tentunya mungkin salah satunya adalah anak kita mungkin. Kesibukan kita biar anak anteng ya nyok HP gitu ya. Akibatnya kalau kita perhatikan tingkat koneksi obrolan dengan anak kurang connect. Jadi ketika kita ngajar ngobrol, kita maunya ke belakang, ini mau ke depan. Jadi tingkat connect-nya agak kurang. Terus kurangnya apa ya? Kurangnya intonasi pelafalan bersuaranya, pitch delay istilahnya gitu. Banyak sekali. Jadi mungkin lahirnya ini harapannya anak memiliki kompetensi, tapi satu sisi dengan adanya gadget ada tantangan yang menurut saya di luar dari rancangan ini gitu. Dimana proyek itu diharapkan anak bisa berinteraksi gitu kan, mengeluarkan pendapat, gagasan, ide dan sebagainya. Tapi satu sisi anak belum siap untuk diajak diskusi kan. Ini jadi tantangan seperti itu. Karena di P5 ini nanti kita harus apa ya? Membudayakan kolaborasi dengan peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya adalah di sini sistem pendidikan Indonesia memiliki visi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kita sudah paham pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang diharapkan dari pelajar Indonesia, kata pertama adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita nggak boleh mematikan semangat anak untuk belajar. Kalau ibu pikirkan, kita sama-sama pikirkan seberapa banyak kita memberikan stimulan agar anak itu mau belajar terus-terusan. Atau seberapa banyak kita mematikan semangat anak untuk belajar. Contoh kasusnya adalah seberapa banyak kita memberikan respon yang positif ketika anak bertanya. Kalau kita responnya udah jangan banyak tanya, nanti juga tahu. Nah itu mematikan dia tidak mau belajar lagi ke depannya. Katanya bertanya itu akan nambah ilmu, tapi buktinya saya dilarang. Jangan banyak bertanya. Hal-hal semacam ini mungkin yang harus kita sama-sama cermati. Jangan sampai ketika anak penasarannya bisa dengan verbal, bisa dengan tingkah laku. Anak yang dengan verbal pasti galecok, banyak yang ditanyakan. Anak yang bukan non verbal, kelakuannya apa? Lari-lari, ngoprek gitunya. Ini sesuatu yang gimana ya? Sering terjadi lah. Terkadang kita mendambakan suasana kelas itu aman, damai, terkendali gitu ya. Tapi pada pelaksanaannya anak-anak baru beres 1 menit kita bereskan, beberapa menit ke depan udah acak-acakan lagi kan gitunya. Jadi ini hal yang harus kita telateni gitu.
ayeuna lamun teh mah alat-alat disimpan rapi tapi tidak dimanfaatkan oleh anak, rasa ingin tahu anak tidak akan terpenuhi. Jadi mungkin untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila nomor 1, anak didik kita itu harus kita siapkan agar menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya minimal dia semangat untuk belajar. Makanya sekarang pelabelan BB, MB, BSH, BSB itu digantikan dengan simbol. Karena ditakutkan akan menjadi beban psikologis bagi anak. Pak anu kitu oge aya mah teu aya kitu kan kapungkur mah ranking teu aya teh. Ayeuna nu kitu teu aya deui kan gitu. Karena memang ditakutkan akan berdampak kepada kejiwaan si peserta didik kita. Selanjutnya di sini adalah kompeten. Ya, kompeten tadi memiliki profil, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada yang mengatakan P5 itu kenapa ada 6 dimensi? Kan Pancasilanya 5. Kenapa dimensi P5-nya ada 6? Itu ada yang bertanya seperti itu. Kira-kira apa jawabannya, Bu? Pancasilanya ada 5, tapi dimensi P5-nya ada 6. Kira-kira di mana tuh nyambungnya, Bu? Melengkapi gimana, Bu? Jadi yang satu dimensinya melengkapi dari yang 5 itu. Dari yang sila-sila. Jadi yang diajarkannya bukan sila-silanya, tapi nilai-nilai si Pancasilanya. Mulai dari gotong royong dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada lagi yang menambahkan? Ada yang berkata tuh, yang nanya dulu waktu kapannya, waktu prasiaga tuh, ada yang ngobrol. Sekarang kurikulum merdeka, katanya profil pelajar Pancasila, tapi kenapa 6 dimensi? Sehingga saya mencari jawaban-jawabannya, dan betul ya kata Ibu bahwa yang diajarkan di sini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila itu. Bagaimana 5 sila itu bisa diwujudkan? Ya anak harus dibekali karakter yang dianggap mewakili. Karakternya ada 6 di sana ya. Mulai beriman dan bertakwa kepada di sini ya Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi ke-6 dimensi ini yang diharapkan anak didik kita itu memilikinya. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK. Jadi 6 dimensi ini akan terus dipelajari oleh pelajar Indonesia. Dan kita diberikan tugas untuk menjadi peletak fondasi pertama dari ke-6 dimensi ini. Jadi nanti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia untuk TK itu seperti apa? Ada batasannya. Untuk fase A ada, fase B ada, fase C, fase D, E itu ada semuanya. Setelah itu apa sih peran daripada P5? Mengapa harus ada P5? Yang pertama, anak itu harus memberikan kesempatan kepada murid untuk memahami isu. Jadi ulah sampai isu di sini adalah isu-isu tentang kekinian. Misalkan di sini ada global warming misalkan ya. Jadi anak harus dipantik kepekaannya terhadap lingkungan sekitarnya. Kenapa sekarang lingkungan kita cuacanya panas misalkan? Kenapa sekarang misalkan kita nggak boleh menggunakan kantong plastik? Nah hal-hal semacam ini harus kita beri kesempatan kepada anak untuk terjun ke hal-hal semacam itu. Jadi isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar harus kita berikan kepada anak. Jadi inti nama pengintan Bu, dalam kegiatan proyek nanti bentuk kegiatannya kita bisa melibatkan murid. Kita ajak dulu murid misalkan ke topik yang akan kita kenalkan. Misalkan anak di kita itu pada nggak tahu namanya bandros, namanya burayot. Yang mereka tahu adalah apa? Nah seperti itu. Jasukenya dan sebagainya. Ketika kita bilang longah, apa tuh longah, Bu? Bolong di tengah ya. Ketika anak kealaman banyak. Terus jalabria dan sebagainya. Jadi
cucurnya, hal semacam itu. Anak ini misalkan kekurangan apa ya informasi tentang ini, berarti isu-isu tentang ini harus kita, apakah kita ingin anak kita itu lebih mengenal jenis makanan daerah lain, barat daripada daerah lokalnya. Kan kita tentunya jati diri bangsanya harus dikenalkan. Makanya isu ini kita harus punya peran. Bagaimana caranya nih agar anak itu kembali mengenal dulu deh. Karena anak itu nggak mau makan mungkin bukan karena makan itu nggak enak, tapi karena mungkin belum dikenalkan. Kenalkan dulu gitu. Caranya jangan dulu dipaksa bahwa kamu harus suka makanan ini gitu, harus suka burayot, enggak. Kenalkan dulu, mungkin bisa kita bawa anak ke pabrik burayotnya yang ada di lingkungan sekolah, atau di sini ada pabrik apa yang makanan tradisionalnya. Kalau nggak ada pabriknya, kita juga harus membuat apa ya, sumber informasi lain. Kita bisa mendownload video bagaimana jenis-jenis makanan yang ada seperti itu. Kalau nggak ada di videonya bagaimana? Kita cari sendiri literasinya dengan gambar-gambar. Kita perlihatkan ke anak. Ini kira-kira makanan apa ya? Atau lebih bagusnya kita bawa jenis makanan mulai burayot, bandros ke kelas. Nih ibu punya kayak master chef gitunya. Tebak makanan. Ada 5 makanan ditutup dengan apa? Penutup. Kira-kira di sini makanan apa ya? Tebak. Saya mah itu juga akan mengidentifikasi kesukaan makanan anak. Kira-kira makanan apa nih? Ini makanannya sate. Pas dibuka, oh bukan. Berarti anak ekspektasinya mulai disesuaikan lagi. Oh mungkin jenis makanannya jangan sate-sate gitu. Yang kedua apa kira-kira? Misalkan mie ayam atau bakso. Pas dibuka ternyata lain lagi. Jadi bisa kita kenalkan seperti itu. Jadi isu-isu tentang fenomena yang terjadi bisa kita angkat untuk, jadi intinya berikan kesempatan anak untuk memahami berbagai isu. Ayeuna juhalodo ya, susah air seperti itu. Kira-kira bisa nggak dijadikan tema project? Bisa Bu ya. Temanya adalah aku sayang bumi. Bentuk kegiatannya seperti apa? Kita misalkan memfilter air. Misalkan air bekas apa yang bisa kita filter? Air bekas nyuci piring kan itu bisa kita filter. Kemarin di bengkel PAUD ada yang ngirim filter air gitu. Filternya gampang Bu, dari sabut kelapa, arang batok kelapa, kerikil-kerikil disusun, nanti itu eksperimen. Jadi isu-isu seperti ini yang harus kita berikan kesempatan. Jadi ketika nanti anak melakukan proyek itu, anak terlibat gitunya. Misalkan membandingkan antara air yang keruh dan air yang jernih. Kita demonstrasikan dengan alat yang kita buat seperti itu. Yang keduanya adalah menerapkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh murid. Ketika anak sudah tahu bagaimana membuat makanan tradisional, di proyek inilah anak itu diberikan ruang untuk menceritakan pengalamannya kepada teman-teman yang lain. Jadi seperti sekolah penggerak gitunya. Jadi sekolah penggerak harus menerapkan kompetensi yang dimilikinya untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini juga si murid, misalkan tadi ketika kita isunya makanan tradisional, ada siswa yang sudah mengetahui tentang makanan tradisional itu, di sanalah si siswa menerapkan pengetahuannya, kompetensinya terhadap jenis makanan yang dia pahami. Yang ketiganya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ketika nanti proyek ada 1 anak yang bisa dan ada 10 anak yang tidak bisa, target kepada anak yang sudah bisa sudah jelas, yaitu memberikan kesempatan biar pengetahuannya bisa diterapkan, ditularkan. Dan anak yang tidak pun memiliki kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan anak-anak yang sudah tahu. Jadi di sini adalah peran dari P5 seperti itu Bu. Jadi yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami berbagai isu yang terjadi di lingkungan. Yang kedua adalah memberikan kesempatan si anak yang sudah punya pengetahuan agar bisa menerapkannya di P5 itu.
Dan yang ketiganya adalah anak yang belum tahu bisa berkolaborasi, berkontribusi dari teman yang sudah tahu. Jadi ini peran P5. Dan ini ada ungkapan yang mungkin akan membantu kita. P5 menghubungkan murid-murid dengan dunia nyata untuk mempersiapkan mereka agar lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Bisa disimpulkan menghubungkan murid dengan dunia nyata. Maksudnya apa, Bu? Menghubungkan murid dengan dunia nyata. Bentuk kegiatannya seperti apa? Ketika anak mengenal jenis makanan, hubungkan dengan makanan yang realnya dengan cara bisa mengunjungi, bisa membuatnya. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan saja, maksudnya seperti itu. Ketika kita sudah menyimpulkan akan mengenalkan makanan tradisional, kira-kira tema yang cocok apa, Bu, makanan tradisional? Aku cinta Indonesia kan masuk tema besarnya kan? Aku cinta Indonesia. Untuk mengenalkan aku cinta Indonesia, karena isunya anak ini enggak mengenal jenis makan tradisional, kami akan menentukan aku cinta Indonesia dengan sub temanya adalah makanan tradisional seperti itu. Tapi di sini makanan tradisionalnya harus benar-benar menghubungkan antara pengetahuan dengan fakta yang ada di lapangan. Artinya dalam kegiatan proyek, mulai dari cari bahannya, cari dulu ilmunya deh. Datangkan misalkan anak bawa misalkan ke pengrajin combro misalkan ya. Bawa dulu tuh anak ke yang suka bikin combro. Dilihatin dulu bagaimana cara bikin combro. Besoknya kita ajak cari singkongnya di kebun. Besoknya lagi cara mencucinya, mengupasnya, marut. Dilanjutkan dengan membuat adonan dan menggorengnya. Jadi kegiatannya seperti itu. Jadi proyek itu tidak hanya sebatas pengetahuannya saja terus kita tes apa bentuk combro gitu. Anak bisa menjawab bulat, enggak semacam itu gitu. Jadi si P5 itu harus benar menghubungkan anak dengan dunia nyata. Dari tema-tema yang ada. Seperti itu, Bu ya. Jadi nomor 1 apa itu P5 sudah ada gambaran, Bu ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya teruskan? Atau mau disampaikan? Gimana? Lanjut saja? Siap. Ini ada gambaran pelaksanaannya. Setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan kekhasan satuan pendidikan, sesuai dengan visi dan misi. Ini kaitannya dengan yang telah kita pelajari. Struktur kurikulum ada berapa, Bu? Ada 2 ya? Ada 3 ya? Intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikulernya, kan gitu ya. Nah, untuk menentukan itu, sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari ketiga struktur itu. Yang akan kita bahas saat ini adalah struktur kurikulum kokurikulernya. Artinya, sekolah ini diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk kegiatan P5 ini. Tidak harus ikut-ikutan dengan sekolah yang lain seperti itu. Selanjutnya, pengorganisasian termasuk alokasi pelaksanaan. Pengorganisasian itu maksudnya dari CP jadi TP jadi ATP terus modul ajar itu diberikan keleluasan. Kalau di project, Bu, nggak ada CP, nggak ada TP, nggak ada ATP, adanya dimensi dari 6 seperti itu, Bu ya. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Di PAUD, alokasi waktu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan sebanyak 1 atau 2 proyek dalam 1 tahun ajaran. Di sini bisa kita lihat tujuan dalam intrakurikuler disusun melihat capaian peserta didik berdasarkan CP yang telah ditetapkan sesuai dengan hasilnya, kemudian diturunkan menjadi TP. Ini untuk intrakurikuler. Kalau di proyek diambil langsung dari dimensi
elemen dan subelemen. Kalau ini mah Bu, kita membuat TP-nya itu kita harus sesuaikan dengan sekolah kita. Kalau di sini dimensi elemen dan subelemen sudah ada. Jadi bedanya gitu. Kalau di sini mah kita merumuskan dari si CP diturunkan jadi TP yang pernah kita diskusikan dulu. Kalau di sini sudah ada dimensinya, elemen dan subelemennya, tinggal kita ngambil yang sesuai dengan tema yang sudah kita pilih. Itu bedanya. Seperti itu. Selanjutnya di gambaran pelaksanaan P5, apakah di kegiatan intrakuler ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila dikuatkan? Apakah di kegiatan intrakurikuler ke-6 dimensi? Nah, ini kita harus pahami ya. Jadi inti nama kia. Kan kurikulum merdeka ayat 2, ayat intrakurikuler. Kan kemarin orang terus ngobrol bahwa lebih baik dipisahkan. Kalau intrakurikuler kita fokus kepada 3 CP. Kalau kurikuler kita fokus kepada dimensi kan gitu. Pertanyaan kia, apakah di kegiatan intrakurikuler ke-6 dimensi pelajar Pancasila itu tidak dikuatkan? Jadi maksudnya kami orang ngajar ke CP kedah ayat tuh si dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kira-kira ketika kita ngajarin CP 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kita ajarkan atau kita tidak ajarkan atau tidak diajar pun akan masuk gitu. Kira-kira jawabannya apa? Walaupun tidak diajarkan pasti akan masuk. Jawabannya berarti tentu saja dikuatkan, tetapi untuk lebih menguatkan kompetensi-kompetensi profil Pancasila maka proyek penguatan profil Pancasila dilakukan. Jadi ke-6 dimensi di intrakurikuler pun sudah kita ajarkan. Tapi di kegiatan proyek si 6 dimensinya lebih kita kuatkan lagi. Dengan tadi menghubungkan kepada dunia nyata. Jadi kalau saya pahami proyek ini lebih kepada ice breaking-nya kurikulum merdeka. Untuk CP-nya misalkan kegiatannya di kelas dengan Ruspat yang kita ambil dari alam disiapkan. Nah, untuk P5-nya waktunya kita cari Ruspat dengan anak. Maksudnya seperti itu. Maksud Ruspat itu jadi mencari suasana baru. Karena ketika tadi misalkan anak belajar CP di kelas, terkadang kita menyiapkan Ruspatnya masuk ke kelas, untuk proyek itu kita bawa anak keluar untuk mengenal topik yang telah kita tentukan. Selanjutnya, metode pembelajaran seperti apa yang dapat digunakan saat melakukan kegiatan proyek? Caranya seperti apa? Kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran seperti PBL, Project Based Learning, Inquiry Based Learning, Problem Based Learning, atau yang lainnya. Kegiatan ini tidak terbatas ke dalam satu bentuk metode pembelajaran. Ini metode-metodenya. PBL itu jadi terkadang kita nyiapin masalah dulu. Nyiapin masalah, anaknya sisina dibenturkan dengan masalah dulu gitu. Jadi ke sina bari membelah gitu. Sampai solusi-solusinya kita cari. Jadi seperti itu. Itu adalah jenis kegiatan-kegiatan yang ada di proyek. Selanjutnya, apakah semua tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan semuanya? Tentunya tidak, Bu ya. Jadi temanya dari 4 itu kita harus 2. Ini sudah pada bisa kita pahami. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip P5. Prinsip-prinsip P5 yang pertama adalah holistik. Holistik ini artinya menyeluruh. Ini jadi ajak peserta didik kita untuk mendalami semua tema maupun isu secara menyeluruh dan utuh dengan cara melihat keterhubungan dari berbagai aspek. Misalnya, topik wah tidak ada air. Agar dapat mendalami topik ini secara menyeluruh dan utuh, ajak peserta didik untuk melihat keterhubungan dari berbagai aspek. Jadi seperti itu. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari diri sendiri, hal ini memberikan gambaran bahwa isu tersebut dekat dengan peserta didik. Berikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ini adalah prinsip yang pertama. Yang kedua adalah kontekstual.
ya ini udah jelas ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika anak isunya nggak tahu makanan tradisional, makanya kita libatkan. Kalau di sini adalah hadirkan pengalaman nyata yang dihadapi dalam lingkungan terdekat atau dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Misalnya di sini ada PAUD Permata di Yogyakarta ingin mengajak peserta didik untuk peduli pada tempat-tempat bersejarah. Kalau di sana mungkin tempat-tempat bersejarah agar anak terhadap tempat-tempat bersejarah. Maka yang dilakukan ya istilahnya mengenalkannya tentang kesejarahan tersebut. Karena di luar kita itu nggak ada tempat bersejarah mungkin di daerah Garut, kecuali mungkin yang dekat Cangkuang bisa saja misalkannya. Selanjutnya berpusat kepada peserta didik. Jadi jelas tadi melibatkan, ada gambarnya tuh anak bikin mobil-mobilan dari daun jeruk Bali. Dan yang keempatnya adalah eksploratif. Artinya anak-anak itu bisa merasakan memberikan ruang seluas-luasnya untuk peserta didik dapat bereksplorasi, dorong mereka untuk terlibat secara aktif seperti saat memecahkan masalah, mencari informasi, menganalisis juga menghubungkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan kehidupan mereka sendiri. Sehingga mereka dapat mengeluarkan ide atau gagasannya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dari P5. Nah ini gambarannya. Jadi biar kita utuh, Bu. Yang pertama adalah intrakurikuler. Yang kedua adalah ekstrakurikuler. Kok kurikulernya ada di sini? Kalau kita bicara tentang ini. Intrakurikuler, muatan pelajaran kegiatan pengalaman belajarnya ke-6-6-nya diberikan. Ekstrakurikuler kalau ada juga diberikan. Dan yang paling penting adalah budaya satuan pendidikan ini. Jadi si 6 dimensi ini harus terlindungi dengan budaya satuan pendidikannya yang kondusif, artinya yang mendukung. Bagaimana caranya ketika anak banyak bertanya, banyak bergerak, kita berikan dukungan yang nyaman bagi anak. Bergeraknya itu ada aturannya seperti itu. Jadi memberikan kebebasan tapi ada batasan-batasan yang harus disiapkan oleh anak. Jadi ini adalah gambaran bahwa intrakurikuler 3CP yang sudah kita pelajari di tahap pertama dan dimensi profil pelajar Pancasila itu tidak terpisahkan. Cuma yang terpisahkan dari segi administrasi saja. Seperti itu. Oke Ibu, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Silakan. Ya, gimana Bu?